tentang brainstorm ini, badai otak ini ya. Saya akan mulai dengan satu contoh gitu ya. Mungkin beberapa di antara Anda pernah melihat film World War Z, Perang Dunia Z, yang intinya di situ Brad Pitt tokoh utamanya berperang melawan zombie. Kota itu tiba-tiba kacau balau, chaos. Lihat dari kejauhan ada orang-orang kok saling menggigit satu sama lain gitu. Singkat cerita, si tokoh utamanya itu diminta untuk menyelidiki dari mana sih sebenarnya wabah ini terjadi gitu ya. Dia ditugaskan bersama seorang dokter, saintis lah untuk mencari tahu asal mula ini. Dokter ini itu memberikan clue ya bahwa ada sesuatu yang ditinggalkan dari jejak-jejak hal-hal kecil itu menjadi clue gitu ya dalam kehidupan kita tentang sesuatu yang ada di dunia ini gitu ya. Yang mana itu juga satu spoiler yang pernah saya sampaikan ya bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan itu diulang gitu ya. Nah, di sini disampaikan bahwa si saintis itu intinya memberitahu bahwa ada sesuatu clue kunci jawaban pada setiap masalah yang besar yang sedang kita hadapi. Intinya seperti itu. Namun qadarullah sang ilmuwan ini ya kepleset terus kepalanya tertembak gitu. Sehingga tokoh utama ini dia harus menyelidiki sendiri. Dan uniknya, setelah semua dunia itu tumbang, terjangkit oleh wabah itu, hanya ada satu, kalau di situ sih dikatakan negara ya, tapi dia sebenarnya bukan negara, maksudnya adalah Israel gitu ya. Tapi intinya adalah di situ, hanya lokasi ini, satu-satunya tempat di dunia ini yang memiliki tembok-tembok yang tinggi. Sehingga kota itu masih aman, satu-satunya kota yang aman itu di situ, karena mereka sudah siap gitu ya. Nah, si tokoh utama ini datang ke situ menyelidiki gitu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa ya komunitas Anda itu bisa lebih siap daripada negara-negara yang lainnya? Uniknya di situ ya kita ambil ibrohnya ya, meskipun kita lihat bahwa itu bukan negara ya Israel gitu ya. Tapi kita lihat ibrohnya bahwa ada namanya teori orang ke-10. Nah, ini masuk materinya di sini. Apa itu teori orang ke-10? Teori orang ke-10 itu adalah ketika ada 10 orang berkumpul membicarakan sesuatu, yang dimana 9 orang itu mengatakan bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi, gitu ya. Orang ke-10 ini harus mempercayai bahwa sesuatu itu betul-betul terjadi. Dan pada saat itu mereka mendengar kabar dari India tentang kata kuncinya adalah raksasa gitu ya. Raksasa atau sebuah monster atau sebuah ancaman gitu ya. 9 orang ini mengatakan itu hanya mitos, itu hanya hoax. Tapi satu orang ini, teori orang 10 ini, dia harus berperan melihat ini adalah ancaman yang nyata dan dia berpikir bagaimana cara menanganinya gitu. Ini adalah satu sudut pandang dari brainstorming ini, di mana Anda sebetulnya bisa mendiskusikan dengan teman-teman Anda mencari ide, itu Anda harus berbagi peran gitu ya. Karena kalau kita diskusi 10 orang semuanya dalam sudut pandang yang sama, itu bukan brainstorming namanya, tapi ya cuman kesepakatan saja, tidak ada diskusi gitu. Makanya ketika brainstorming, penting bagi Anda untuk bisa memposisikan Anda maupun tim teman-teman Anda itu pada posisi sudut pandang yang berbeda gitu. Ya, misalkan ketika Anda membuat kepanitiaan. Kalau saya sendiri, biasanya saya akan meminta sebuah sesi simulasi. Ada tim kami yang diminta untuk sebagai pengunjung. Tim berikutnya sebagai bintang tamunya, ada sebagai ini dan segala macam. Kemudian diberikan simulasi, cara dimulai, ketika dia hujan gimana, ketika ini gimana. Sehingga dari situ semua, kita akan punya sudut pandang. Apa kemungkinan terburuk, apa kemungkinan termudah yang bisa kita hadapi, itu kita bisa perkirakan gitu ya. Untuk bisa seperti itu, ada satu pendekatan nih untuk bisa brainstorming. Ada gagasan yang disebut dengan Six Thinker Head atau 6 topi pemikiran. Apa itu 6 topi pemikiran? Kalau dari katanya aja kita bisa melihat ya bahwa ada 6 topi gitu ya. Tapi apa itu sebetulnya gitu ya? Pada dasarnya adalah ketika kita memikirkan sesuatu itu, terkadang ketika kita mendengar satu hal itu kita langsung pop up semuanya itu sekelebatan muncul semua. Dengan mind mapping kita bisa mendata itu. Tapi di satu sisi kita harus mengakui ya bahwa terkadang kita berpikir itu bercampur aduk. Ketika mendapat masalah itu berpikirnya langsung pop up semuanya. Ya, mungkin marah dulu, mungkin logika juga ya. Dan semua ini terjadi dalam satu waktu yang pasti mempengaruhi. Seakan-akan kita itu seperti juggling bola, banyak bola. Itu ada bola emosi, ada bola informasi, ada logika gitu ya. Itu berputar-putar di situ. Edward de Bono mengusulkan satu gagasan berpikir dengan membagi 6 aspek itu. Beliau adalah dokter psikolog gitu ya.
Sebagaimana Tim Brown yang merumuskan design thinking, dia berharap bahwa design thinking itu bisa digunakan siapapun, tidak harus desainer gitu ya. Edward de Bono juga merumuskan gagasan ini agar semua orang bisa menggunakan. Jadi mulia sekali gitu ya. Jadi kalau kita memiliki satu ilmu gitu, dan itu bisa diterapkan oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenyam pendidikan tinggi pun gitu ya, insya Allah jariahnya lebih besar gitu ya. Dan ini juga yang kadang pernah membuat saya berpikir ya, kenapa ada orang-orang yang mau menjadi guru padahal jualan pecel lele itu lebih banyak uangnya gitu ya. Tapi ternyata memang investasi seorang guru, seorang pendidik gitu ya, adalah investasinya lintas zaman gitu ya. Lintas zaman itu maksudnya apa yang bermanfaat dia sampaikan. Entah dia merumuskan teori, entah bisa dia merumuskan satu gagasan yang baru gitu ya. Yang itu memudahkan orang dalam memahami sesuatu, dan dia pakai gagasan itu untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, lalu dia ceritakan lagi ke anaknya, ke cucunya, dan segala macam. Itu akan menjadi satu impact yang besar. Mungkin secara nominal guru-guru kita yang ada di pelosok itu kecil gitu, tapi impact yang beliau berikan itu sangat besar gitu. Nah, contohnya seperti Edward de Bono ini ya, dia coba rumuskan gimana sih orang bisa berpikir biar bisa dipakai dalam menghadapi masalah sehari-hari gitu ya. Ini beberapa buku ya yang beliau tulis. Ini adalah satu legitimasi bahwa beliau memang ada di bidang berpikir gitu ya. Nah, 6 topik berpikir ini sederhananya adalah cara kita untuk membagi peran, membagi sudut pandang agar bisa memanajerial gitu ya, naluriah, sehingga kita bisa melihat berbagai perspektif dengan lebih baik gitu. Bukan tentang keputusan cepat ini benar atau salah gitu ya, tapi dengan 6 topik berpikir ini kita bisa melihat satu masalah itu dengan berbagai sudut pandang. Itu ada topi merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Kita akan coba satu-satu dulu. Dimulai dari topi putih. Topi putih ini melambangkan informasi dan fakta. Jadi cara pakainya itu ya, 6 topi berpikir itu bisa jadi Anda sendirian gitu. Kalau Anda mau pakai ada topinya warnanya bisa lebih baik gitu ya. Ketika Anda pakai topi putih itu, Anda bisa fokus penekanan pada informasi dan fakta. Jadi Anda coba merenungkan apa sih informasi yang ada, apa sih faktanya gitu, dan bisa meminimalisir tentang emosi. Atau kalau Anda berada dalam satu kelompok, Anda bisa berbagi peran itu. Dan tentu peran ini bukan sesuatu yang saklek gitu ya. Misalkan ada 6 orang gitu ya, si A, si B sampai si D gitu ya mungkin. Si A itu tidak harus selalu pakai putih gitu ya. Bisa jadi dia menemukan sesuatu tentang emosi gitu, tentang perasaan. Dia bisa tukar topi dengan rekan yang lainnya gitu ya. Gambaran besarnya seperti itu. Ketika kita pakai topi putih ini, Anda harus memposisikan diri Anda untuk memikirkan suatu permasalahan itu berdasarkan informasi dan fakta. Nyarinya kemana nih ini gitu ya, tabayunnya kemana. Itu yang fokus di topi putih ini. Jadi intinya topi putih, informasi, dan fakta gitu ya. Mungkin putih lambang netral gitu ya, karena berdasarkan informasi, tidak ada kecondongan. Bisa jadi seperti itu. Sementara topi kuning, kalau Anda menggunakan topi kuning atau sedang switch dalam sudut pandang topi kuning, Anda bisa fokus pada sisi positif dan benefit dari masalah yang sedang Anda hadapi, atau dari topik yang sedang Anda diskusikan gitu ya. Jadi Anda bisa melihat masalah itu dari sudut pandang yang menarik gitu ya. Misalkan ya, kita adalah orang kantoran, sekarang hujan, pulang dan hujan. Topi putih bisa melihat bahwa perkiraan cuaca gitu ya. Apakah ini hujan yang lama atau hujan yang bentar, hujan badai. Dan faktanya dari berita-berita yang ada, Anda bisa simpulkan gitu ya. Oke, dari situ saja gitu. Sementara topi kuning, dia bisa memberikan satu sisi benefitnya gitu ya. Oke, hujan nih gitu ya. Saya bisa apa ya? Oh, saya punya alasan untuk nongkrong dengan teman-teman. Oh, hujan nih. Oh, saya punya alasan untuk berbisnis dengan ojek payung. Misalkan gitu ya. Anda berangkat ke kantor dengan membawa 5 jas hujan, terus Anda sewa-sewain gitu ya. Oke, jadi intinya adalah topi kuning melihat dari sisi benefitnya. Untungnya apa sih gitu ya. Hikmahnya apa? Ada banjir, jadi saya harus tertahan dulu di kantor ini beberapa waktu. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya selesaikan dulu. Mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan dulu sebelum saya pulang. Itu ya, topi kuning. Sementara topi hitam, Anda harus bersikap realistis dan bertumbuh pada risiko. Misalkan kalau tentang konteksnya sama hujan tadi ya.
Anda harus hati-hati menilai resiko gitu ya. Katakanlah ini diskusi brainstorming ya. Si topi kuning bilang, bagus kalau gitu, saya bisa nongkrong dulu sama teman-teman di kafe. PDKT dengan atasan untuk bisa nego gaji misalkan. Tapi topi hitam bisa menyampaikan seperti ini. Tunggu dulu, kita kan punya tugas nih. Besok kita harus presentasi, kita nggak bisa leha-leha nongkrong nih gitu. Jadi ada manajemen resiko ini. Kalau kita nongkrong di sini, kita akan kehabisan waktu. Nanti bos akan mengajak kita ini ke sana. Jadi kita akan pulang malam, kita nggak akan selesai segala macam. Topi hitam melihat resiko-resiko itu. Dan topi hitam harus realistis. Yang mungkin topi hitam saat itu bisa melihat bahwa kayaknya saya harus menerobos hujan. Karena resikonya antara saya kebasahan, mungkin resikonya flu, belum tentu flu, itu lebih baik daripada saya harus tertahan di sini dan saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan saya untuk esok hari. Misalkan seperti itu. Sedangkan topi merah itu ada fokus pada emosi dan intuisi. Mungkin bisa jadi konteksnya baper gitu ya. Atau bisa fokus pada emosi gitu ya. Bisa jadi kayak Anda kayak, waduh hujan nih, gimana nih? Saya akan telat, saya akan pulang kemalaman, saya akan kebasahan gitu. Anda berusaha memahami apa sih yang kira-kira secara naluriah orang akan katakan, rasakan ketika mau pulang hujan. Dan Anda nggak perlu berpikir secara logis gitu. Emosi ini, wah marah ya udahlah, nanti nggak usah ngerjain, males juga ini hujan gitu. Kalau besok pun nggak selesai kerjaannya, saya punya alasan karena hujan, misalkan seperti itu ya. Tapi intinya topi merah ini, kalau kita sedang diskusi gitu ya, Anda bisa menyampaikan apa aja sih kira-kira emosi yang bisa ditampilkan dalam si topi merah ini. Sehingga teman-teman yang lainnya mungkin bisa lebih berempati gitu ya. Si topi merah, topi kuning, topi putih, topi hitam ya bisa melihat topi merah, oh gitu ya yang dirasakan ya gitu. Dan bahkan dia bisa berpikir tentang intuisi gitu ya. Maksudnya intuisi adalah saya kayaknya harus nerobos deh gitu ya. Karena saya yakin pasti nanti ini dan itu, saya nggak akan sakit, misalkan seperti itu ya. Terkadang tidak mengindahkan data. Kalau topi putih bilang faktanya di situ adalah macet gitu ya. Tapi topi merah kayaknya enggak deh. Orang-orang bakal menghindari itu semua, saya akan ke situ misalkan. Topi merah intinya adalah emosi, bisa jadi intuisi, yang mungkin tidak secara logis gitu ya. Nah, berikutnya adalah topi hijau. Ya. Topi hijau ini melambangkan pemikiran yang kreatif. Jadi, kalau Anda memakai topi hijau ini, yang harus Anda sampaikan, Anda ucapkan dalam peran topi hijau ini adalah ide-ide baru gitu ya. Ide-ide baru ini mungkin belum teruji, hayal untuk dilakukan gitu ya. Tapi Anda bisa coba cari dari sudut yang pandang yang lain gitu ya. Hujan nih gitu ya. Bisa nebeng sama bos gak ya? Gitu, misalkan kayak gitu. Itu kan ide kreatif ya. Intinya di situ adalah Anda bisa melihat cari ide-ide yang baru, yang lain gitu ya. Berikutnya adalah topi biru. Topi biru ini memanajerial semuanya. Jadi kalau Anda misalkan dalam diskusi itu kebagian berperan menggunakan topi biru ya, Anda bisa fokus pada bagaimana Anda mengendalikan pemikiran, mengambil keputusan, terus meminta ringkasan. Intinya topi biru ini dia tidak mengambil kesimpulan melainkan melihat semuanya gitu ya. Kalau gitu apakah topi biru itu selalu di akhir Pak untuk melihat semua? Belum tentu. Bisa jadi topi biru ini dia yang duluan gitu ya. Oke, topi hitam coba sampaikan kira-kira apa resiko yang akan kita hadapi gitu ya. Oke, kalau resikonya itu topi kuning, benefitnya apa? Jadi topi biru itu tidak selalu di belakang, dia bisa di depan untuk bisa memastikan ini semua terlihat dengan lebih baik gitu ya. Dan dari situ baru kita bisa berikan kesimpulan secara bersamaan. Itu adalah salah satu contoh kalau kita menghadapi hujan tadi ya. Hal yang sama sebetulnya ketika Anda coba menghadapi masalah bisnis misalkan. Jadi topi berpikir ini tidak hanya tentang masalah tapi juga tentang strategi juga. Dan sekali lagi dia tidak harus ada 6 orang, bahkan ada 1 orang pun Anda bisa coba switch. Sekarang saya coba deh dari sudut pandang topi kuning. Kalau pandemi misalkan COVID kemarin ya, itu memang musibah ya. Tapi apa ya? Keuntungan yang bisa didapatkan ya, mungkin sewa wifi gitu ya, saya akan jualan wifi, saya akan jualan masker, atau saya mungkin bisa lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Jadi dia melihat keuntungan itu. Atau topi hijau, kira-kira apa ya yang bisa saya jual ketika COVID? Berarti kafe saya nggak bisa buka, orang-orang nggak bisa datang, kira-kira dipakai untuk apa ya? Oh, dipakai studio YouTube. Oh, kafe saya yang nggak bisa didatangi orang, saya pakai untuk gudang, pengiriman paket, dan sebagainya gitu ya. Terus biru, gambaran besar masalah, dia bisa manajerial itu semua ya. Intinya ini semua COVID, kita nggak bisa jualan, nggak bisa bersentuhan sama orang, tapi kita masih punya
pelanggan kita masih ada, misalkan seperti itu. Topi putih bisa mengatakan, faktanya apa sih? Orang itu bukannya nggak boleh keluar, nggak boleh nongkrong. Yang nggak boleh itu adalah deket-deket lebih dari 1 meter gitu. Jadi dia bisa melihat itu. Topi hitam, ya udah kita pokoknya jangan buka karena nanti kita bisa ketularan, kafe kita bisa di-ban gitu. Atau dia bisa berpikir sebaliknya. Kalau kita nggak switch bisnis, kita akan mati gitu ya. Kita akan bikin, jadi kita coba bikin di makanan kemasan misalkan kayak gitu ya. Jadi si biru bilang, hitam apa kira-kira kerugiannya? Wah, kalau kafe kita nggak buka selama 2 tahun, kita jelas mati karena karyawan harus tetap digaji. Jadi jelek-jeleknya diungkapin semua gitu ya. Kemudian si kuning akan bilang, ya udah kalau gitu karyawan kita tetap digaji tapi mereka harus tetap kerja. Gimana caranya? Setiap karyawan suruh buka TikTok misalkan, jualan online misalkan seperti itu ya. Jadi itu bisa saling melengkapi. Sedangkan topi merah gitu ya, bisa jadi terkait bisnis ini, dia bilang bahwa kayaknya kafe kita harus segera tutup. Loh, gimana? Saya lebih cenderung kita harus buka jasa pengiriman barang gitu ya. Apa buktinya gitu ya? Yang lainnya mungkin bisa bilang, kenapa kok bikin kayak gitu? Datanya nggak ada nih, orang-orang pada takut mau kenapa kok tiba-tiba bikin jasa kurir gitu ya? Si merah bilang, saya nggak punya datanya, tapi kayaknya pengantaran kurir ini akan besar deh gitu ya. Atau jasa antar ini, atau jasa ini, jasa itu. Jadi si merah ini, dia bisa berdasarkan pada intuisi dan tidak harus secara logis. Dan kadang kita juga bisa berpikir seperti itu ya. Kalau kita melihat suatu masalah itu, kadang kita tidak melihat masalahnya dulu. Ya. Tapi kayak tiba-tiba kita bilang, kayaknya gini deh, kayaknya saya nggak bisa terus ini. Atau bahkan kelihatannya akan bangkrut gitu ya. Enggak deh, kayaknya saya harus tetap jalanin ini. Setahun 2 tahun lagi, semua orang tutup, cuman saya satu kafe dan orang akan kembali ke saya. Misalkan seperti itu. Jadi, intinya, keenam topi berpikir ini akan memberikan Anda sudut pandang yang berbeda untuk bisa melihat satu masalah itu dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, dalam merancang konsep ini, tidak ada keharusan untuk ada urutan tertentu. Kalau misalkan ada sendirian, coba ke-6 sudut pandang itu, ketika Anda mendapat masalah kebuntuan tugas desain, gitu, mana sih yang paling dominan? Gitu. Misalkan resikonya dulu nih, topi hitam dulu nih. Anda bikin itu daftar resikonya apa aja ya. Saya akan kehabisan waktu, saya akan habis uang banyak, saya akan ini. Tapi kalau saya nggak ngerjain, saya bisa di DO karena ini gitu ya. Setelah itu baru berikutnya, untungnya apa ya kalau saya ngerjain ini? Oh, bisa jadi portofolio, oh bisa saya pamerin, oh bisa dijual dari tugas ini. Sehingga dari situ Anda akan punya sudut pandang yang berbeda di sana. Dengan kata lain, 6 topi berpikir ini adalah 6 sudut pandang yang Anda bisa kelola, Anda bisa perankan untuk memahami satu konteks tertentu. Semakin sering Anda menggunakan metode ini, Anda akan bisa langsung tahu ide yang pop up di kepala Anda itu lebih condong ke intuisi doang atau ada faktanya nih. Kayaknya di momen seperti ini kita butuh data dan fakta, bukan butuh intuisi. Misalkan seperti itu. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan kemudahan dalam memutuskan suatu perkara. Dan kalau misalkan Anda berkelompok, bisa jadi topi biru ini yang pertama, karena topi biru ini dia juga harus bisa melihat secara keseluruhannya. Oke, topi hitam nanti akan memberikan satu ketakutan resiko. Sementara kita tahu di sini di ruangan ini memang kondisinya kurang baik. Kayaknya harus dimulai dengan topi kuning, misalkan kayak gitu ya. Atau kita lihat bahwa perusahaan kita itu sebetulnya sudah terlalu keren, sudah terlalu besar. Kita khawatir ada sesuatu yang kita terlalu lalai. Bisa jadi kita minta topi putih, terus topi hitam gitu ya. Faktanya apa? Terus resikonya apa gitu ya. Sehingga dari situ topi biru ini bisa memandu diskusi itu kepada sesuatu yang memang diperlukan. Apakah memang mereka perlu solusi? Apakah mereka memang perlu introspeksi, evaluasi, atau bahkan cari inovasi gitu ya. Jadi topi biru ini bisa arahkan ke sana. Itulah kira-kira yang berkaitan dengan 6 topi berpikir ini. Kita harap dengan proses kreatif ini ya, dengan di mata kuliah proses kreatif ini, Anda bisa memahami ya, kalau kemarin kita tahu batasan kreativitas itu apa, kemudian kita melihat tahapan-tahapan kreatif, ada proses design thinking, Anda mencoba dengan mengaplikasikannya, dan sekarang kita coba mencari ide gitu ya, pada tahap ideate itu,
ketika Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan pendekatan 6 tapi berpikir ini. Begitu kira-kira gambaran besarnya untuk Six Figure Head.